Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai definisi kurikulum, konsep kurikulum, teori belajar, serta konsep perencanaan dan pembelajaran dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Oke, jadi sebagaimana kita ketahui, materi yang telah kita pelajari selama 1 semester ini mengenai definisi dari kurikulum. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pedoman yang mengatur apa yang harus diajarkan dalam konteks pendidikan formal, baik itu di sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga pendidikan lainnya. Hal ini mencakup berbagai aspek pembelajaran, termasuk tujuan pembelajaran, konten materi, metode pengajaran, penilaian, serta kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter. Secara umum, kurikulum dirancang untuk mencapai beberapa tujuan seperti: yang pertama, memfasilitasi pemahaman siswa tentang konsep, prinsip, dan fakta dalam berbagai bidang pengetahuan. Kemudian mendorong pengembangan keterampilan siswa seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Kemudian membangun karakter dan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk kehidupan di masyarakat, baik secara akademik maupun praktis, dengan memperkenalkan mereka pada berbagai disiplin ilmu dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian merespon perubahan dalam tuntutan sosial, ekonomi, dan teknologi yang memperbarui kurikulum secara berkala. Konsep kurikulum mencakup beberapa prinsip dan pandangan tentang berbagai kurikulum harus dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi. Beberapa konsep kurikulum yang penting. Yang pertama, konsep pengembangan siswa berpusat. Dalam konsep ini, siswa ditempatkan di pusat proses pembelajaran. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan individualis siswa, sehingga membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka masing-masing. Kemudian konsep relevansi konten. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan dunia nyata. Ini mencakup memperbarui materi pembelajaran secara berkala, memasukkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di pasar kerja, serta mengintegrasi isu-isu kontemporer dan global. Selanjutnya yakni konsep interdisipliner. Kurikulum interdisipliner menekankan integrasi antara berbagai mata pelajaran dan disiplin ilmu. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara berbagai konsep dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik. Kemudian konsep berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam tempat kerja. Ini melibatkan mengidentifikasi kompetensi atau kemampuan kunci yang harus dimiliki setiap siswa, serta merancang pengalaman pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi tersebut. Kemudian konsep keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum merupakan konsep yang semakin penting. Ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga masyarakat seperti organisasi dan pemerintah, perusahaan, dan individu yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Kemudian konsep fleksibilitas. Kurikulum harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, kondisi siswa, dan perubahan dalam konteks pendidikan. Ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk merespon dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Kemudian konsep yang terakhir itu konsep evaluasi berkelanjutan. Konsep kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis hasil, dan penggunaan temuan evaluasi untuk memperbaiki dan memperbarui kurikulum secara terus-menerus.
Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia, teori belajar sering digunakan dalam perencanaan dan pembelajaran dalam kurikulum pendidikan mencakup beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif di masa siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. Dalam konteks kurikulum, pendekatan konstruktivis ini mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam eksplorasi, penyelidikan, dan pembangunan konsep mereka sendiri. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan ini menempatkan siswa di tengah-tengah situasi atau masalah yang nyata atau realistis yang memerlukan pemecahan. Kemudian, siswa belajar melalui proses pemecahan masalah tersebut, kolaborasi dengan sesama siswa, dan refleksi atas pengalaman mereka masing-masing. Kemudian, pembelajaran kolaboratif. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama antara siswa dalam pembelajaran. Melalui kolaborasi, siswa dapat saling mendukung satu sama lain, berbagai ide, dan membangun pemahaman bersama. Dalam konteks kurikulum, pendekatan ini mendorong penggunaan kegiatan kelompok, proyek kolaboratif, dan diskusi kelas. Yang terakhir, konsep perencanaan dan pelajaran dalam kurikulum pendidikan di Indonesia mempunyai beberapa prinsip yang sering diterapkan, termasuk keanekaragaman budaya. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering menekankan pentingnya menghargai dan memperkuat keanekaragaman budaya dan nilai-nilai lokal. Ini tercermin dalam pemilihan konten pembelajaran, penggunaan bahasa lokal, dan integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, keterpaduan kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia cenderung memperhatikan keterpaduan antara berbagai mata pelajaran dan bidang pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan menyeluruh bagi siswa. Kemudian pendidikan karakter. Konsep pendidikan karakter menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia ini. Selain pembelajaran akademis, kurikulum juga menekankan pengembangan karakter siswa seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang terakhir, pengembangan keterampilan abad ke-21. Kurikulum pendidikan di Indonesia semakin menekankan pengembangan keterampilan yang relevan untuk kebutuhan abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Hal ini tercermin dalam desain pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah, penalaran, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.